selama-lamanya. Berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, rintihan orang percaya. Nah, dengan mungkin satu tangan saja angkat untuk menunjukkan bahwa kita ada pergumulan, kita ada masalah, kita ada keperluan. Ya, bahwa setiap kita termasuk Om Bobi ya, termasuk saya hamba Tuhan, tetap aja ada pergumulan, tetap aja ada keperluan. Siapa yang ya silakan. Ya, tidak usah sebutkan satu persatu bahwa dia sedang masalah dengan si dia atau sedang masalah dengan orang tua, tetapi cukup mengangkat tangan menunjukkan bahwa kita semua tidak terlepas dari pergumulan. Boleh tahu dengan jujur, dimulai dari saya ya, Om Bobi angkat tangan bahwa ada pergumulan, ada doa, ada masalah, menyadari bahwa hidup ini ada pergumulan, hidup ini ada persoalan, hidup ini ada kebutuhan. Coba direnungkan dulu, kemudian boleh angkat tangan kanannya untuk menunjukkan ini sebagai respon saja, supaya kita dalam perenungan firman kita terbuka juga di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya ada pergumulan, saya ada masalah. Puji nama Tuhan. Boleh lihat sebagian saja ya. Memang kita tidak terbiasa ya dengan gaya ini, tapi karena ini kan sekolah minggu ya, jadi gaya penyampaian firman saya komunikatif ya, ada sedikit dialog ya. Puji nama Tuhan. Beberapa saja, tetapi kita semua tidak terlepas dari pergumulan itu. Termasuk pemain musik. Pemain musik ada pergumulan? Semua baik-baik saja. Saya David ada. Kiki nggak ada masalah. Ada ya, semua kita tentu ya. Oh Kristo ada. Oh ada. Ya semua kita ya ada pergumulan. Tidak ada satupun ya, termasuk mungkin rencana, pekerjaan, usaha, masa depan, kuliah dan sebagainya. Ya, sebentar kita mau taruh itu di dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Mari bersama kita membaca firman di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ya. Yang bawa Alkitab atau mungkin yang memang malas bawa Alkitab karena di handphone ada ayat-ayat Alkitab, apapun itu ya. Mari boleh buka Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-18. Boleh semua untuk membukanya dan sama-sama kita baca. Mari dengan kasih Kristus kita semua boleh berdiri ya, untuk menyiapkan hati kita, untuk meneguhkan kita. Nih ayat pokoknya. Ini yang sedang kita bahas pada bagian awal dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18. Boleh semua berdiri, kita baca bersama ya. Sangat disarankan dan sangat diharapkan setiap ibadah sekolah minggu, setiap datang ke gereja, bawa Alkitab. Ya, puji Tuhan. Yuk, sama-sama sekali lagi dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18. 1, 2, 3. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Bagian terakhir mulai dari kata sebab Tuhan kita bacakan sekali lagi, yang merupakan pokok perenungan kita pagi hari ini ya. Sebab Tuhan dan selanjutnya 2, 3. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Silakan duduk. Puji nama Tuhan ya. Sekali lagi, kalau ada yang apa sih Om Bobi ngomong apa, firman Tuhan tentang apa, nanti kalau papa mama yang peduli dengan kerohanian kita, mereka tanya, sekolah minggu tadi belajar apa? Itu kalau tanda orang tua peduli dengan kerohanian adik-adik ya, semua kita. Ada orang yang peduli, mereka tanya, tadi gereja dengar firman tentang apa? Nggak tahu. Nah, kamu ngobrol sih ya, kamu nggak fokus sih dengar firman. Tapi kalau begitu ditanya, tadi yang bawa firman siapa? Tentang apa? Tadi bawa firman Om Bobi, kita ibadah praise and worship. Dan tadi itu tentang Tuhan mendengar, Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Ya, mereka itu siapa? Kita orang-orang percaya. Sekali lagi, topik atau apa sih yang kita sedang renungkan pembahasannya? Ya, firman Tuhan tentang
Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Yuk kita penggal-penggal kalimat ini untuk kita dapat memahami pengertian secara sederhana. Kita semua tahu kata Tuhan siapa? Yang kita sebut sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau mungkin teman-teman kita di sekolah ajaran agama yang berbeda, begitu mereka sebut kata Tuhan, mereka cuma sebut Tuhan atau Allah, ya. Tetapi kita bersyukur, kita sangat berbangga kagum akan Tuhan yang memperkenalkan dirinya di dalam kealahan Yesus Kristus, sehingga kita mengenal nama itu. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas, ya. Kalau sekali lagi sebutkan teman-teman kita dengan agama yang berbeda, mereka cuma menyebutkan Tuhan, artinya yang berkuasa, artinya Allah, artinya yang layak disembah. Tapi kalau kita punya nama, ya, yang walaupun nama Yesus itu banyak dipakai oleh banyak orang di Filipina bernama Yesus, banyak orang di Brazil bernama Yesus, ya. Kita jangan kecewa, kita sembah nama Yesus. Di Filipina itu hampir setiap desa tuh ada nama Yesus. Setiap toko-toko di Filipina, di Brazil Katolik banyak menggunakan nama Yesus, ya. Tapi yang kita sebutkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Tuhan mendengar. Nah, kata mendengar, perhatikan, kata mendengar ini Tuhan tuh nggak cuma seperti, maaf bicara ya, bukan seperti tukang parkir. Woi, udah mau pulang nih. Siap bos, THR dong. Nah, sekarang kan begitu ya. Adik-adik yang ikut orang tua di mobil sering dengar Pak Oga aja pengkolan, mereka teriak, bos THR. Kita juga berisik ya, merasa kita nggak, tapi sudahlah ya. Tapi kata mendengar itu bukan kayak kita dengar tukang parkir. Kata mendengar di sini Tuhan mendengar, kata mendengar di sini Tuhan memperhatikan. Ya. Jadi Tuhan tuh lihat ya. Ini kalau dijelaskan, Tuhan tuh lihat, kemudian dia mengamat-amati. Saya kan sudah bilang dari awal, tolong dihindari percakapan yang nggak perlu ya, supaya saya nggak terganggu. Saya berkerinduan adik-adik bisa fokus dengan firman. Jadi dengar saja ya. Karena kalau setiap kali ada yang ngobrol, saya berhenti. Ya, mengajarkan disiplin dan menghargai firman Tuhan ya. Sebab yang kita bicarakan tentang pribadi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kata mendengar di sini, ya, kata mendengar di sini berarti adalah memperhatikan, mengamat-amati. Puji Tuhan. Ya, adik-adik walaupun sembunyi-sembunyi di tempat tidur, sembunyi-sembunyi kunci kamar dari dalam, biar orang tua nggak boleh masuk. Itu Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu, karena dia dengar. Kata dengar di sini berarti dia memperhatikan dan mengamat-amati. Adik-adik terkunci di kamar mandi saja, adik-adik berseru dalam nama Yesus, Tuhan ada, ya, karena Tuhan tahu. Tuhan tidak hanya sanggup melihat fisik kita ada di mana, dia bahkan bisa tahu isi hati kita. Ya. Tuhan menyinggung tentang dosa yang kata ahli Taurat dan orang Farisi bahwa definisi dosa itu adalah suatu perbuatan, perzinahan. Tapi Tuhan bilang bukan hanya lewat perbuatan bisa berdosa. Yang paling parah, berdosa itu sudah mulai timbul dari hati. Ya, kalau kita memperhatikan berita kriminal, pasal berlapis itu pasal sampai bisa hukuman penjara seumur hidup ketika dia sudah punya niat, rencana, pembunuhan berencana. Itu kena pasal berlapis dan bisa 2-3 kali lebih berat ketimbang dia secara spontan bunuh orang. Tapi ketahuan dia sudah punya rencana dengan udah siapin pisau, udah siapin hari yang tepat, udah menunggu orang yang jadi korban, itu sudah ada niat, rencana, sudah ada rencana, niat pembunuhan. Jadi memang yang paling diperhatikan oleh Tuhan juga bukan secara fisik, tapi dari hati kita. Itu sebabnya kalau sebentar kita berlutut berdoa, kalau adik-adik merasa tidak bisa fokus berdoa, berdoalah supaya dapat berdoa. Itu salah satu tips Om Bobi untuk bisa berdoa. Om Bobi berdoa, Tuhan tolong saya mau berdoa. Pikiran saya nggak fokus mau berdoa. Tuhan tolong saya mau berdoa. Berdoalah untuk bisa berdoa. Karena begitu banyak orang berlutut berdoa nggak bisa berdoa. Karena dia mikir mau makan apa sebentar sesuai ibadah. Saya mau ngobrol orang ini, mau pergi ke mall ini.
Jadi pikiran kita bisa kemana-mana. Mari kembali kepada pengertiannya, renungan tentang Tuhan mendengar. Jadi Tuhan memperhatikan. Tuhan mengamat-amati. Kata mengamat-amati, itu kita seperti dilihat terus oleh kamera CCTV. Ya, mata Tuhan itu bisa lebih jelas dari CCTV. Ya, bisa lebih jelas dari burung Raja Wali yang dapat memantau 5-15 km jarak mangsa yang akan dia terkam. Mata Tuhan lebih tajam dari mata Raja Wali, karena bisa menembus sampai isi hati kita. Ya, Tuhan tolong kita. Jadi sampai di sini pahamnya kata mendengar ya, bukan hanya mendengar, oh saya dengar, bukan hanya begitu. Tapi Tuhan memperhatikan, mengamat-amati. Sekarang rintihan. Ya, setiap kita punya rintihan. Pengertian kata rintihan di sini adalah setiap keluhan, setiap pergumulan, setiap keperluan kita. Kalau ada yang belum benar-benar sehat ya, masih minta Tuhan kembalikan kekuatan kesehatan saya. Itu pergumulan, itu rintihan, itu doa. Tuhan tolong. Ya, papa mama usahanya lagi drop. Itu rintihan, itu keluhan, itu pergumulan. Tuhan tolong, saya sudah mau lulus SMA. Saya mau kemana? Apakah Korea Utara dan sebagainya? Jadi apa saya ke sana? Itu rintihan, itu pergumulan. Ya, jadi setiap apapun yang kita mau doa, itu rintihan, itu pergumulan. Amin. Jadi Tuhan mengamat-amati, Tuhan memperhatikan setiap pokok doa kita. Ya. Nah, dalam bahasa asli Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani, kata Tuhan berbelas kasihan, memperhatikan, mendengar rintihan mereka. Ditulis cuma dengan 2 kata. Jehovah Naukau. Ya, Jehovah Naukau yang artinya Tuhan berbelas kasihan, mendengar, memperhatikan dan menjawab doa mereka. Puji nama Tuhan. Nah, ayat pokok yang kita baca adalah satu pernyataan ya, tentang ya, latar belakangnya, keadaannya orang-orang Israel yang hidup di zaman hakim-hakim. Nah, ayat pokok ini tersampaikan saat Musa sudah selesai ya, kemudian Yosua ganti. Yosua sudah mati ya. Yosua sudah tidak memimpin bangsa Israel lagi. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Di antaranya yang kita ingat hakim-hakimnya adalah ya Simson, Gideon, Otniel, Deborah ya. Satu-satunya hakim perempuan Nabi Deborah. Siapa lagi? Ehud, Balak, siapa lagi? Ya, Samgar. Wah, Otniel banyak tahu ya tentang hakim-hakim, karena dia salah satu hakim-hakim namanya. Ya, Tuhan membangkitkan. Nah, apa yang terjadi dengan keadaan mereka? Ketika Tuhan membangkitkan seorang hakim, keadaan mereka baik ya, karena mereka menyampaikan keluhan mereka dan ada yang memimpin. Tapi ini keadaan sama dengan kita sekarang. Ya, adik-adik, kita semua jangan kemudian berpikir, lah itu kan zaman hakim-hakim, nggak nyambung dengan keadaan kita sekarang. Jangan begitu ya. Setiap firman Tuhan itu up to date. Dia dapat korelasinya dapat sesuai dengan keadaan kita sekarang. Contohnya peristiwa hakim-hakim. Ada 2 keadaan. Yang pertama, ketika keadaan aman, nyaman, ketika ada pemimpin, mereka bisa curhat kepada hakim tentang keadaan mereka. Amanlah keadaan bangsa itu. Karena sudah aman, zona nyaman, maka keadaan mereka cenderung jadi lama-kelamaan berbuat jahat. Sekali lagi, ya, keadaan pada zaman hakim-hakim, karena ada pemimpin, ada yang ngatur, ada yang doakan mereka, mereka aman, mereka nyaman, ya, mereka seperti ada di atas. Kalau roda berputar, ya posisi mereka ada di bagian atas. Udah aman, nyaman, kondisi rohani baik. Tapi kemudian kecenderungan manusia yang sama dengan kita saat ini lama-lama berputar turun ke bawah sampai ya di ayat 17. Perhatikan. Hakim-hakim pasal 2 ayat 17. Yuk kita baca untuk membuktikan bahwa keadaan nyaman, keadaan baik yang membuat cenderung mereka jahat. Yuk ayat 17 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Halo, ada di mana yang lain? Sama-sama. 2, 3. Tetapi juga para hakim itu tidak
keadaan mereka tuh mirip dengan keadaan sekarang. Bukankah mungkin ada di antara adik-adik, kita punya gembala, Om Hesi, gembala GPD Kekeraso, Ketapang Kramatso. Kita punya guru-guru sekolah minggu, ada pemimpin yang bisa menegur, tugas mereka seperti hakim. Tapi lama-kelamaan dalam ibadah udah nggak ngerti kalau kayak ibadah kayak dia pergi ulang tahun teman. Ajib. Kayak dia pergi, jadi hatinya nggak tunggu-tunggu ibadah, lagi mau firman atau lagi mau ujian, yang ngobrol. Jadi menganggap bahwa ikut ibadah itu udah kayak dia pergi acara ulang tahun teman. Kalau Tuhan tersinggung dengan cara kita beribadah tidak menghormati Tuhan, itu seperti tadi ya, Om Bobi bilang di zaman perjanjian lama, itu bisa mati di tempat ya. Jangankan orang jemaat biasa, imam saja ya, orang kudus yang dipandang dihormati oleh orang Israel, dia datang bawa korban persembahan masuk ke ruang bait Maha Kudus, bisa mati di dalam, tinggal ditarik keluar. Itu sebabnya di kakinya kan dipakai tali, rantai, kemudian ada giring-giring, ada kayak bel gitu. Jadi kalau mereka tarik itu dia sudah nggak bergerak, mereka tarik dia nggak tarik balik, mereka tarik bunyi dia udah nggak bisa bunyi, oh berarti udah terkapar, tinggal digeret keluar, udah mati orangnya. Nah kita saat-saat ini ya, maksudnya apa ini? Om Bobi mau mendorong kita, mari hargai kalau beribadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh ya, karena Tuhan mengamat-amati, Tuhan perhatikan. Amin. Tuhan tolong ya, Tuhan mendengar rintihan. Jadi ini adalah janji Tuhan. Itu kondisi pertama, kalau keadaan aman, keadaan baik, ya cenderung berbuat jahat. Nah kemudian ketika Tuhan juga udah melihat mereka kok jadi jahat ya, mereka udah gak hargai aku lagi ya. Di ayat 14, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14, kita baca sekali lagi ya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14, 1, 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan-tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Jadi Tuhan kasih banyak masalah. Kalau mau dikorelasikan, dinyambungkan dengan keadaan sekarang, coba adik-adik sadar, kok kita terlalu banyak masalah ya? Di sekolah dibully teman, di rumah orang tua nggak nyambung, kita merasa sangat nggak nyaman, seperti Tuhan meninggalkan kita. Jangan-jangan Tuhan sedang menegur kita. Karena apa? Karena kita itu udah kebablasan, kita udah nggak menghargai Tuhan. Mari kita sebentar kita berdoa, Tuhan pulihkan saya. Amin. Ada banyak cara Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Bisa melalui cara seperti ini. Ketika Tuhan seperti membiarkan, karena kita sudah terlalu kepala batu, keras kepala, nggak menghargai Tuhan, kita nggak hormati Tuhan. Tuhan tolong kita ya, puji nama Tuhan. Dan ketika kita kemudian tetap masih percaya Tuhan, pada ibadah pujian penyembahan di minggu 30 Maret ini, kita dengar lagi, ingat lagi, Tuhan kita Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang punya kasih sayang. Kita pandang kepada kasih sayangnya Tuhan. Mungkin kita udah banyak buat salah, udah banyak buat dosa, kita udah terlalu banyak salah sama orang tua, karena orang tua kan wakil Tuhan. Adik-adik kita semua tidak keluar dari lubang pancuran air ya. Tiba-tiba dari keran air tuh keluar Fevol atau keluar Andrew David, buka keran air keluar, enggak ya. Kita melalui orang tua, mereka adalah utusan Tuhan buat kita. Dari kehidupan mereka kita bisa ada di dunia ini ya. Itu sebabnya kita hargai mereka, kita kasihi mereka, karena mereka adalah wakil dari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tolong ya. Dari situ maka belas kasihan Tuhan juga akan tergerak buat kita, karena kita boleh berubah. Tadinya ya sebelum ibadah 30 Maret kita adalah pelawan orang tua. Kita adalah pemberontak orang tua. Setiap orang tua ngomong apa kita nggak nyambung, kita ngelawan terus, bertobat. Dulu Om Bobi melakukan itu. Setiap orang tua ngomong, Om Bobi lawan, berontak. Akhirnya Om Bobi minta ampun dan berubah. Dan Tuhan memulihkan dengan Tuhan memberi berkat. Haleluya. Dengan Tuhan berkemurahan. Puji nama Tuhan. Dan kalau kemudian saat-saat ini kita sedang ada dalam pergumulan, ada masalah, ya, jangan lari curhat di media sosial. Itu mempermalukan diri. Saya dimarahin sama mami, saya dibilang sama papi, saya dikatain. Jangan,
curhat di media sosial, mempermalukan diri dan mempermalukan Tuhan. Ya, curhat lewat doa. Ya, kalau kita cocok ngobrol dengan papa atau dengan mama, kita ngobrol. Tadi saya dibully. Jangan curhat di media sosial. Bikin malu Tuhan, bikin malu diri. Seakan-akan kita ini bukan orang percaya. Amin. Om Bobi sampai saat ini tidak pernah melihat ya media sosial adik-adik itu kalau curhat-curhat di media sosial dan mempermalukan diri. Syukur kepada Tuhan, ya dia bisa dewasa rohani ya. Ada orang tua yang mau mendengar, ada Tuhan yang mengamat-amati. Dan ada ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Semua masih ingat? Matius pasal 11 ayat 28. Sama-sama. Boleh ditayangkan sebentar Om Steve. Kemudian ditutup lagi monitornya. Dan saya mau lihat siapakah di antara yang sudah hafal atau ini ayat seringnya disebutkan. Matius pasal 11 ayat 28. Ya, tutup lagi Om Steve 1 2 3. Oke. Dan sangat kelihatan dari sini mana yang hafal, mana yang tidak ya. Ya, Alkitabnya juga boleh ditutup, handphonenya jangan nyontek ya. Seperti ujian nasional lah ya. Satu yang baru datang. Matius pasal 11 ayat 28. Ya, kalau kita ada pergumulan, kalau kita ada masalah, kalau kita dibully teman, kalau orang tua mulai nggak nyambung, ya jangan cari kemana-mana. Datang kepada yang buka tangan dan yang mengajak kita. Sama-sama ya. 1, 2, 3 boleh tutup Alkitabnya. Masih ada yang buka Alkitab, masih ada yang lihat handphone. Nanti mau dipanggil suruh berdiri. Ini kelas clothing. Oke. Ada yang pakai keluar? Iya. Sama-sama yang kita sebutkannya 1, 2, 3. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai semua orang yang kayak kita mau nelpon, sinyalnya putus-putus. Halo. Lagi, marilah kepada kelegaan. Halo, terus kayak sinyal putus-putus ya, nggak jernih suaranya ya. Mau lihat lagi Om Steve, tayangkan lagi ya dengan cepat ya. Marilah kepada lagi dong Om Steve, 1, 2, 3. Marilah kepada ya, nggak ada kata hai di sini. Ada yang bilang marilah kepadaku hai. Ada? Nggak ada hai. Ya. Oke? Ya. Sip. Nah. Oke, tutup Om Steve. 1, 2, 3. Matius 11 ayat 28. Marilah sudah mulai jelas ya. Ini sangat penting jadi ayat emas kita ya. Supaya kita jangan lari kemana-mana. Bukan cuma bilang sekali Yesus, tapi Yesus ini ayatnya. Datang kepada dia. 1, 2, ya tutup Om Steve. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang puji nama Tuhan ya. Tuhan tolong kita punya tempat yang tepat. Marilah kepadaku, ini kata Tuhan Yesus ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan ayat yang terakhir, ada 5 hal yang harus kita perhatikan supaya kita benar-benar hidup dalam belas kasihan Tuhan ya. 5 hal ini satu-satu Om Bobi tanya ya, apa-apa ya, karena tidak perlu uraiannya, hanya poin-poin pentingnya saja. Bagaimana hidup kita dipulihkan, bagaimana rintihan doa kita Tuhan dengar. Nah, 5 hal ini ya. Oke, yuk semua buka dalam ayat terakhir, dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Bagaimana supaya kehidupan kita, kehidupan orang tua, kehidupan negeri kita dipulihkan oleh Tuhan. Lakukanlah 5 hal ini. Ya, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Ini kata Tuhan ya. Tuhan menyampaikan kepada Salomo ketika dalam doa Salomo untuk mengingatkan orang percaya itu harus begini ya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Sama-sama kita baca sebagai ayat terakhir. Sebentar kita mau berdoa. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga
dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Mari kita belajar mengeksposisi ayat. Yuk, 5 hal itu adalah, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Oke, tutup Om Steve. Eksposisi, mengekspos, mengangkat, ya. Yo, yang pertama adalah kalau kita mau dipulihkan, maka kita harus yang pertama ya, yang atasnya namaku disebut. Kita tuh jangan ragu menyebut Tuhan Yesus, tolong saya. Kalau kita mungkin ada di dalam bajai, sopir bajainya mulai ugal-ugalan, ya, lawan arah. Kita lihat ada mobil truk di depan. Kita mau teriak, "Papi, Mami." Jangan ragu untuk menyebut darah Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya, Tuhan. Om Bobi pernah, ya, bawa motor di depan Petojo itu mau lurus-lurus sama Om Walker. Kami boncengan naik motor Beijing, motor yang susah sekali ya zaman dulu, ya. Kami dari Kedoya latihan paduan suara asap di Pantai Werda Kedoya, dan buru-buru mau beston Kamis karena tugas. Bajai yang harusnya lurus-lurus ke Gajah Mada, itu dia keluar dari Jalan Hanura tuh udah sampai di, udah mungkin 10-20 meter, tiba-tiba dia berbalik arah masuk lagi ke dalam. Dia balik lagi tuh, pas dia begitu balik, kami di belakangnya dengan kecepatan yang mantap, ya. Saya, Om Bobi dan Om Walker boncengan. Apa yang dilakukan? Om Bobi cuma bisa teriak, Tuhan Yesus tolong. Berdua masuk di kolong bajai. Tapi begitu angkat motornya, kami gak apa-apa, tukang bajai cuma lihat dada-dada, ya, kayak putri Indonesia. Dia masuk lagi ke jalanan Unur. Ya, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, bisa tiba-tiba ada mobil truk, atau bisa kami juga patah-patah. Tapi kami kemudian cepat dan sehat lagi. Jangan ragu sebut nama Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bisa sebut nama Tuhan? Dosa. Dosalah yang menghalangi kita. Kita jadi malu memanggil nama Tuhan. Karena baru nipu teman, baru ngebully teman, baru bohong-bohongan. Jadi kita jadi malu untuk sebut nama Tuhan. Nah, melalui 2 Tawarin pasal 7:14, jangan ragu sebut nama Tuhan. Yang umatku, atasnya namaku disebut. Ya, jadi kalau kita ada apa, panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Atau jangan kemudian kita lihat dompet papa. Saya lagi perlu uang. Wah, papa nggak tahu, dia tinggalin di kamar mandi. Wah, ada lembaran-lembaran Soekarno-Hatta. Atau dompet mama atau apa gitu, kita lihat. Waduh, ada ATM. Kemudian kita berdoa dalam nama, kita ambil. Salah, bukan begitu ya modelnya. Kita sedang ajak Tuhan berkompromi dengan dosa kita. Nggak begitu kali. Masa kita lihat mangga tetangga sudah kuning, wah kita mau curi, pemiliknya lagi pulang kampung mudik, kita sudah ingin mau ambil mangganya, kita bersebut dalam nama, kita ambil mangga tetangga. Wah, bukan begitu ya. Kita menyebut nama itu sesuai dengan porsi yang benar. Minta tolong, minta penjagaan, berikan kita kekuatan. Kita udah tahu-tahu itu dosa, kita panggil dalam nama. Kita mau tipu teman, nggak bisa begitu. Ya, Tuhan tolong. Jadi yang pertama tadi apa? Yang atasnya namaku disebut. Secara sederhana pengertiannya adalah, mari jangan pernah melupakan nama Tuhan. Dalam segala hal kita sebut Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan jaga. Yang kedua, merendahkan diri. Ya, jangan sombong di hadapan Tuhan. Mungkin kita orang kaya, mungkin kita sehat-sehat, rajin fitness, kayak minum obat sehari 3 kali. Kita ngangkat barbel, kita merasa kita sehat. Sekali saja Tuhan, istilahnya Tuhan, selesai kita. Kita jangan sombong di hadapan Tuhan, merasa diri kita hebat. Saya sehat nih, semua periksa kesehatan saya hebat. Enggak. Sekali aja Tuhan, selesai, kelar hidup lo. Itu sebabnya kalau di hadapan Tuhan, jangan sombong. Tuhan ampuni. Karena apa? Kita tuh kayak firman Tuhan bilang, seperti uap. Sebentar mendidih, mendidih, kelihatan uapnya. Kemudian selesai. Ya. Hidup manusia itu seperti uap, seperti bunga rumput, ya. Rumput pagi-pagi kena matahari, embun, wah, lagi merekah, wah keren banget. Tapi sore besoknya selesai bunga rumput, ditiup angin habis.
Ingat, hidup kita itu kayak debu tanah. Tuhan Maha Kuasa menciptakan semesta alam ini. Alam semesta ini, ya, planet-planetnya bahkan melebihi dari pasir di pantai. Amin. Adik-adik bingung kan, masa segede bumi ini bisa banyaknya? Coba belajar astronomi, belajar ilmu antariksa. Kita ini ada di galaksi Bima Sakti, ya, termasuk 9 planet, termasuk matahari, ada di dalam kumpulan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti kita kumpulan matahari, Pluto, Venus dan sebagainya. Kalau dilihat dari jarak planet yang lain, kita itu cuma satu titik kecil. Itu galaksi Bima Sakti yang terdiri dari beberapa kumpulan planet. Dari galaksi lain kita tuh cuma kayak titik. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat kita manusia orang percaya. Betapa bangga kita. Sedangkan bumi ini seperti nggak kelihatan kalau diperbandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Ya. Jadi kita hargai, ya, kemahakuasaan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Atasnya namaku disebut. Yang kedua, merendahkan. Yang ketiga, berdoa. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Baik di tempat-tempat khusus, termasuk sebentar tempat khusus kita berdoa, maupun di jalan. Kita lagi takut, lagi sendirian, lagi dalam keadaan tertekan, banyak masalah. Angkat hati, panggil, Tuhan Yesus tolong saya. Mau berangkat ke sekolah, udah mau naik angkot, hujan turun. Kita bersuruh, Tuhan tolong saya mau ke sekolah. Jangan sampai basah-basah di sekolah. Hujannya berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Bisa berhenti, bisa. Ku tahu sebab ku alami. Ya, amin. Amin. Yang ketiga, yang keempat, mencari wajahku. Termasuk datang beribadah, ya. Jangan jemu-jemu datang ibadah. Rajin. Wah, puji Tuhan kalau semua ini bisa datang RPK. Rame remaja Ketapang. Bisa kembali tahun 80-an, 90-an. Remaja pemuda Ketapang hampir ribuan tuh. Penuh lantai 4. Karena ada orang-orang yang rindu datang ibadah. Ini sudah usia-usia remaja semua, ya. Jadi kalau minggu sekolah minggu, kelas besar, Sabtu sore jangan lupa datang RPK. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, hidup dalam pertobatan, berbalik dari jalan-jalan jahat. Ya, jadi jangan lama-lama kita ada dalam kesalahan. Cepat rekonsiliasi. Cepat adakan pemulihan. Dengan siapa? Terutama dengan Tuhan. Minta ampun. Sebentar adik-adik berlutut berdoa, termasuk di dalamnya doa minta ampun sama Tuhan, ya. Jangan lupa berdoa minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Bagian terakhir. Karena tanpa kita, bukan tanpa sadar sih, tanpa kita ingat-ingat lagi, ntar kita jadi tua. Om Bobi jadi opa-opa, Om Stefania, Samuel jadi tua, adik-adik jadi orang-orang tua. Waktu akan terus berlalu. Ya, kita istilah kata baru Natalan, udah Lebaran, ntar waktu berjalan mau Natalan lagi. Ya, waktu terus berjalan, musim terus berjalan. Ya, tapi hati kita, kehidupan kita tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Mari dengan kasih Kristus, pemain musik boleh ke depan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Puji nama Tuhan. Yuk semua boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan dulu satu pujian ini sebelum kita ada kurang lebih 15 menit ke depan kita berdoa, ya. Nyanyikan pujian ini dengan sadar, ya. Kita nyanyi jangan ngawur, jangan nyanyi asal-asalan, tapi nyanyi dengan sadar. Kita mengakui kebaikan Tuhan lewat pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya, 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 haleluya.
selalu menjaga, selalu tak akan, amin, aserijimu, haleluya, lalu menolongku, haleluya, selalu menjaga, haleluya, yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Nyanyikan pujian dari awal. Adik-adik yang butuh alas doa, boleh ambil alas doa dan kita akan berlutut menyembah Tuhan. Semuanya boleh berlutut, masih muda, masih kuat lututnya. Adik-adik boleh ambil alas doa, mungkin kalau sakit lututnya, dan tetap terus terhubung dengan Tuhan lewat pujian ini. Nyanyikan dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. 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 Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Rindukanlah Tuhan. Lewat pujian ini, rindu akan Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Oh Tuhan Yesus, Engkau selalu menolongku Tuhan, selalu menjagaku. Glory, haleluya, menjagaku. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau tenangkan kami, Engkau berkati kami. Haleluya. 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 Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu. Mari boleh angkat kedua tanganmu. Boleh angkat kedua tanganmu. Akui dia di dalam pujian. Angkat kedua tanganmu berseru kepada Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Angkat kedua tanganmu dengan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jangan setengah-setengah hati. Bagaimana kalau Tuhan setengah-setengah memberkati kita? Bisa-bisa nafas kita hanya setengah-setengah. Sebab itu boleh angkat kedua tanganmu. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau memperhatikan. Kami akan respon dengan pujian ini. Respon dengan kasih-Mu. Mengakui Tuhan. Di dalam pujian ini kami menyembah Engkau. Mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan selalu mengabaikan, menyembah, menyebut namamu, berdoa dan mencari. Haleluya. Haleluya.
menyembah-Mu. Ini pengorbanan kami Tuhan. Dengan tangan yang terangkat di hadapan-Mu, kami berseru memanggil nama-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Glory, 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 berkati Tuhan. Ada anak-anak yang seru-seru angkat kedua tangannya dan berseru memanggil nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, jangan. Glory, glory, bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berseru dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dalam nama Yesus. Glory, terus panggil nama Tuhan, terus minta ampun kepada Tuhan, terus bicara kepada Tuhan. Yesus, Allah Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, masih dengan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami masih bernafas, masih hidup, sehat, karena belas kasihan. Kalau kami tidak mengingatnya, kami tidak tahu diri. Kalau kami melupakan nafas hidup adalah pemberian Tuhan, kami seperti orang tidak tahu diri. Oh Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang mengakui kami hidup karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada tangan-tangannya tetap terus terangkat ke hadapan-Mu Tuhan. Karena manusia capek mengangkat tangan, tapi lihat Tuhan, ada tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, berseru dan memanggil nama-Mu. Puji Tuhan, buka mulutnya, sampaikan pujian penyembahan dari hati yang sungguh-sungguh. Jangan berdiam diri, naikkan pujian, sembah, muliakan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya,
anak-anak, doakan mereka. Karena ada beberapa anak-anak yang tidak bisa berdoa, tidak tahu menyembah Tuhan, tidak mau berdoa. Bantu mereka di dalam doa. Topang mereka, doakan mereka. Mari seberapa kita guru sekolah minggu yang ada, doakan anak-anak sekolah minggu. Doakan mereka supaya melalui tangan-tangan kita, doa-doa kita, mereka dijamah oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Karena ada guru sekolah minggu yang menumpangkan tangan dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Terutama beberapa anak-anak yang tidak bisa berdoa. Mungkin dia menutup hati keras, dia tidak mau berdoa. Bantu dia di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus. Setiap air mata mereka saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tampung dalam kirbat-Mu ya Allah. Tuhan, tetesan air matanya berdoa, membuktikan dia sungguh-sungguh panggil nama Yesus. Dia berdoa hancur hati di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkan jamah ya. Haleluya, 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 haleluya. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Terus berdoa panggil nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. Keluar, 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 keluar. Keluar, keluar, keluar. Terus berdoa. Terus berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus menumbuhkan kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ruangan ini dipenuhi kuasa Roh Kudus. Oh, Roh Kudus memenuhi, penuh dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Terus berdoa, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama hadirat Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan, berseru
dan memanggil namanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Kalau kami rajin berdoa, kami sungguh-sungguh berdoa, maka kami merasa dekat dengan Tuhan. Sebab Yesus hanya sejauh doa. Mungkin saat ini kami sedang dalam keadaan bersedih, susah hati, sedang gelisah, sedang khawatir. Kami berdoa panggil nama Yesus. Haleluya. Mungkin kami sedang kalang-kalang kabut, tak menentu hidup kami. Rasa susah hati ini, berseru dan memanggil nama Yesus. Haleluya. 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 Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru panggil nama Yesus. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hati, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus akan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, berdoa, panggil nama Yesus. Berdoa, berdoa, panggil nama Yesus. Berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa, panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa menit ke depan, kita semua boleh menaikkan doa-doa pribadi kita. Mungkin ada di antara kita mau berdoa, teringat kita akan orang tua kita. Untuk mama, untuk papa, melihat perjuangan mereka membesarkan kita. Sebut nama mereka. Tuhan sayang orang tuaku Tuhan. Dia sudah bekerja dengan begitu lelah. Hiburkan orang tuaku Tuhan. Kuatkan iman orang tuaku Tuhan. Berkati usaha pekerjaan orang tuaku Tuhan. Mungkin kita mau berdoa juga buat kesehatan kita. Mungkin kita sedang kurang sehat. Berdoa, janji Tuhan memulihkan. Atau mungkin kita mau berdoa untuk masa depan kita. Mungkin kita mau kuliah, mau bekerja, atau kita rindukan kita dengan cita-cita yang rasanya tidak masuk akal. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebut itu dalam doamu. Kiranya Tuhan mendengar dan tepat pada waktunya Tuhan menjawab. Tuhan buat engkau berhasil, sukses, sangat diberkati, sehingga jadi berkat dan mempermuliakan Tuhan. Mungkin juga mau berdoakan buat teman atau orang-orang yang membuli, orang-orang yang membuat kita tersiksa. Atau kita mau berdoa buat teman-teman yang khusus, yang kita sayang kepadanya karena dia baik. Sebut namanya, bawa dia dalam doamu. Adalah baik mendoakan, menguatkan. Sebut namanya, bawa dia di dalam doa permohonanmu. Kiranya Tuhan mendengar doamu dan memberkati orang yang engkau sebutkan. Apakah itu teman, keluarga, sepupu, ataupun tetangga, teman sekolah. Sebut namanya, bawa dalam doamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa, bawalah doa-doa pribadimu. Mungkin kau juga punya cita-cita harapan, tapi rasanya mustahil. Berdoa karena Tuhan sangat sanggup mengadakannya. Jadi seperti imanmu. Haleluya, 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 haleluya. Kita punya Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang mau mendengar doa kita. Haleluya. Terus berdoa, bawa doamu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita tak usah takut, tak usah khawatir, karena kita punya Tuhan Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia sanggup memberkati kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau boleh menyebutkan namamu. Tuhan Yesus tolong Yohanes, Tuhan Yesus tolong Bobby, Tuhan Yesus tolong Ethan, Tuhan Yesus tolong Favor, Tuhan Yesus tolong Casey, Tuhan Yesus tolong Natasha, Tuhan Yesus tolong Rachel, Tuhan Yesus tolong Catherine, Tuhan Yesus tolong Caroline, Tuhan Yesus tolong berkati kami semua. Sebut namamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mendengar doa kita. Haleluya. Tak usah takut. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Amin. Haleluya. 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 Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Tak usah aku cemas, Dia memberkatiku. Mari semuanya boleh berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai. Amin, amin. Glory, haleluya, haleluya. Besar, Dia besar. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terpuji-pujilah namamu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ibadah pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh selesai dengan baik. Kami yakin setiap kami, terutama yang berdoa dengan sungguh-sungguh, terutama yang berdoa dengan hancur hati, boleh merasakan hadirat Tuhan. Setiap air mata yang kami doakan, karena kesungguhan hati kami berdoa. Tuhan berjanji dalam firman-Mu, Engkau tampung dalam kirbat-Mu, ya Allahku. Dan Engkau mengganti itu dengan keberkatan yang luar biasa. Menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati pemain musik, Andrew, Jovita, Kiki, David, Samuel, maupun singer Jesse, Violet. Tuhan memberkati talenta-talenta mereka, sebab mereka pakai dan persembahkan itu untuk Tuhan. Tuhan tambahkan kemampuan-kemampuan mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Om Hesi, Tuhan. Berkati Gembala GPD Ketapang Keramat Soho. Berkati Om Revi Tante Rani, Wakil Gembala GPD Ketapang Keramat Soho. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, terutama guru-guru sekolah minggu kelas besar. Berkati semua majelis. Berkati semua jemaat ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga wajib berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang saat ini sedang begitu senang, sukacita. Sebagian besar penduduk Indonesia merayakan Hari Raya Lebaran. Tuhan pun jaga lindungi mereka dalam perjalanan-perjalanan mereka, berkumpul keluarga. Juga ada keselamatan jiwa-jiwa baru. Mereka boleh kenal Tuhan Yesus. Tuhan sanggup untuk
menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami juga berdoa khusus untuk kota Jakarta. Tuhan berkati kota Jakarta, berkati kota Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor. Berkati Tuhan, di mana kami tinggal, kami merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, Tuhan tolong jaga lindungi dalam perjalanan pulang, supaya kami boleh sampai di rumah atau di tempat tujuan selanjutnya dengan sukacita berkat anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami sepanjang 1 minggu ke depan, besok sampai dengan hari Minggu lagi nanti. Di sepanjang 1 minggu ini hari libur, tidak ada kegiatan di sekolah atau tidak ada kegiatan-kegiatan yang setiap hari kami lakukan seperti biasanya. Tapi Tuhan tolong juga masa libur dapat diisi dengan kami banyak berdoa. Kami baca-baca firman Tuhan. Diisi dengan hal-hal yang berguna. Menjaga hubungan baik kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali kami berdoa buat orang tua kami Tuhan. Kami sayang mereka Tuhan. Kami mencintai mereka Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Tolong orang tua kami Tuhan. Beri mereka sukacita, semangat. Kami tahu mereka juga ada pergumulan. Mereka juga ada masalah. Tapi dengan kekuatan penghiburan Roh Kudus, berkati orang tua kami Tuhan. Terima kasih semua yang sudah melayani, termasuk Om Steve juga, Om Sivanya, Koko Samuel, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya mari kita boleh angkat kedua tangan kita. Angkat, arahkan kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat dengan penuh percaya dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang, damai sejahtera, cinta yang teramat dalam dari Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita semua, akan menyertai kita semua. Mulai pagi menjelang siang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dan berkat-berkat yang luar biasa baik ini kita terima dengan iman. Terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata amin. Puji Tuhan, selamat. Puji Tuhan, teman-teman, minggu depan seperti biasa untuk sekolah minggunya ya. Baik, silakan pulang. Tuhan Yesus memberkati.